Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur selalu atas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa di pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh diberkati. Ini semua karena cinta kasih Tuhan dan semua karena berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Di pagi hari ini sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, ada baiknya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya beri judul Fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan kita di pagi hari ini saya beri judul Fokus kepada Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Sekali lagi, di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, saya bacakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Coba kita buka di dalam Markus 4 ayat 38. Kita membandingkan kedua ayat ini, tapi kedua ayat ini memiliki persamaan. Di dalam Markus 4 ayat 38, saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Di dalam kedua ayat yang kita telah baca sebelumnya, di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27 dan Markus 4 ayat 38, menjelaskan mengenai keadaan murid-murid pada saat itu. Pada saat itu, murid-murid berhadapan secara langsung dengan Yesus. Bisa dikatakan bahwa dimanapun Yesus melakukan perjalanan, ketika Yesus melakukan pelayanannya, di situ murid-murid berada. Bisa dikatakan setiap Yesus melakukan pelayanan di kota A, kota B, berpindah-pindah kota, murid-murid selalu mengikuti Yesus. Dan bisa kita katakan bahwa pada saat itu, murid-murid berhadapan secara langsung, secara jasmani dengan Yesus. Di sini murid-murid bisa kita ibaratkan sebagai gereja Tuhan. Murid-murid yang saat itu mengikuti Yesus dalam pelayanan Yesus masih merasakan yang namanya khawatir. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Ini yang menjadi pertanyaan di pagi hari ini. Gereja-gereja Tuhan di tahun 2024, apakah kita masih merasakan yang namanya khawatir? Di 2000 tahun yang lalu, murid-murid atau gereja Tuhan yang pada saat itu berhadapan langsung dengan Yesus merasakan yang namanya khawatir. Bagaimana dengan kehidupan kita orang percaya, gereja Tuhan di tahun 2024? Apakah kita masih merasakan yang namanya khawatir? Bisa kita renungkan di dalam setiap hati kita masing-masing. Dalam ayat ini ada satu pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pesan Tuhan itu sangat menyentuh hati saya. Dan pesan Tuhan itu adalah focus on me, not the storm. Sekali lagi, focus on me, not the storm. Fokuslah kepada aku, jangan fokus kepada badainya. Pada saat itu murid-murid diperhadapkan dengan satu badai dan di posisi waktu itu Tuhan Yesus tidur. Tetapi murid-murid berkata, "Tuhan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tuhan mengatakan ada satu pesan yang sangat luar biasa. Focus on me, not the storm. Bandingkan dalam Yesaya 59 ayatnya yang pertama. Sekali lagi dalam Yesaya 59 ayat yang pertama. Saya bacakan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Sekali lagi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dalam kita melangkahkan kaki kita, dalam kita memulai hari ini, dalam kita melangkahkan segala apa yang menjadi urusan kita ke depannya, mungkin kita akan melewati yang namanya badai.
Mungkin kita melewati yang namanya cobaan, jalan berbatu-batu, jalan berliku. Tetapi kita harus imani bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang percaya, gereja Tuhan berjalan sendirian. Jika Tuhan merancangkan sesuatu di dalam setiap kehidupan kita, jika Tuhan merancangkan sesuatu untuk tujuan baiknya, Tuhan akan menyertai serta memperlengkapi orang-orang tersebut. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Kita harus belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berkata, "Bapa, aku percaya kepadamu. Aku percaya Engkau memegang kendali. Walaupun mungkin aku tidak melihat dengan jelas mengenai apa yang sedang terjadi sekarang Tuhan, tetapi aku percaya, aku imani Engkau sedang bekerja dalam kehidupanku. Aku percaya bahwa Engkau membuatku berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat." Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengaku bahwa diri kita adalah murid-murid Tuhan, bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa fokus kita, pandangan kita, jangan sampai kita teralihkan dengan badai yang ada di depan kita. Jangan sampai kita teralihkan dengan apa yang ada di depan kita. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan, apapun yang menjadi hal-hal yang saudara-saudara pikirkan ke depannya, mari kita datang di bawah kakinya Tuhan. Kita mau berdoa, kita berseru bahwa Tuhan, inilah kehidupanku. Engkau yang memegang kendali penuh kehidupanku. Walaupun sekarang aku tidak tahu jelas apa yang terjadi, tetapi aku percaya Tuhan yang pegang penuh kendali dalam kehidupanku. Puji nama Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa atas berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang seperti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami mungkin kami akan melewati yang namanya badai cobaan. Tetapi kami percaya Tuhan yang berjalan penuh bersama dengan kami. Mungkin untuk sekarang Tuhan kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami percaya penuh Tuhan. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan merancangkan sesuatu untuk kebaikan kami. Dan ketika kami berada dalam jalurnya Tuhan, Tuhan yang menyertai kami bahkan memperlengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan hari ini. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa.